Alhamdulillah, pengajian di Kabupaten Brebes ini telah dibuka kembali. Kami berterima kasih kepada beliau Al-Mukarram Buya Yahya. Oleh karena itu, kepada beliau Al-Mukarram Buya Yahya dengan segala hormat, dan kami persilahkan kepada beliau Al-Mukarram Buya Yahya untuk mengobati rasa rindu kami dari jamaah Majlis Al-Bahjah yang sekian lama baru bisa dimulai kembali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tahhara quluba man syaa min ibadihi waja'alahum minal mutahabin wa minal mukhlisin. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibir rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana min su'id dhann wa min al-hiqdi wa min al-kibri wal riya'i wal ujbi wa min hubbid dunya. Ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan saat ini untuk berkumpul di taman surga Allah. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, telah lama kita tidak bertemu di tempat ini. Tapi seorang mukmin harus yakin bahwa biarpun tidak bertemu jasad, harus ada hati bertemu. Karena hakikatnya pertemuan orang beriman bukan bertemunya jasad, akan tetapi hakikat pertemuan orang beriman adalah bertemunya hati. Minal mutahabina fillah, saling mencintai karena Allah. Itulah yang menjadikan seseorang selalu bertemu biarpun jasadnya tidak bertemu. 2 tahun lebih kita tidak bertemu, tapi hati tetap bertemu, insya Allah. Dan harus seperti itu. Bahkan pertemuan jasad yang kita bangun, jika bukan untuk bertemunya hati, maka itu pertemuan sia-sia. Orang bertemu jasad, perkumpulan, jika hanya sekedar pertemuan jasad, sia-sia, nggak akan dibawa ke akhirat. Tapi kalau orang bertemu dengan hati, maka sungguh ini yang nanti akan disanjung oleh Allah di akhirat. Bahkan diseru dengan seruan khusus oleh Allah, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta
al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli, sekarang akan aku beri perlindungan, payung di saat padang mahsyar panasnya. Tidak kira-kira ternyata ada hamba-hamba yang di situ mendapatkan payung atau perlindungan dari Allah, yauma la dhilla illa dhilli. Kata firman Allah, tidak ada perlindungan kecuali dariku. Kuncinya saat ini kita bertemu dengan cinta. Nah, urusan hati yang perlu kita tata. Dan memang kebetulan majelis kita, silsilah majelis Al-Bahjah adalah urusan hati. Kita lagi membersihkan hati. Jadi silsilahnya bukan silsilah satu majelis, tapi antara majelis dengan majelis yang lainnya digabung jadi satu. Ini ada urutannya, mulai dari di Bogor, kemudian Tangerang, kemudian Pekanbaru, kemudian Purbalingga, sampai ini ada silsilah, ada lanjutannya. Jadi bagi yang ingin mengikuti silsilah ini, ya, ngikuti di media. Karena majelis berikutnya adalah lanjutan daripada majelis saat ini. Jika pertemuan beberapa hari yang lalu kita di Purbalingga, kita membahas tentang apa kemarin? Di Purbalingga kita membahas tentang al-bughd, kebencian di dalam hati. Kita malam ini akan membahas satu penyakit yang mengundang penyakit-penyakit yang lainnya, yang ada urusannya dengan hati, yaitu su'udzon, prasangka buruk. Prasangka buruk itu yang merusak suami istri, merusak persahabatan, susah menerima permohonan maaf, nggak bisa memaklumi orang. Kemudian setelah itu ini penyakit su'udzon ini akan mengundang penyakit lain, dan semuanya busuk menghantarkan ke neraka. Kalau sudah orang prasangka buruk, akan melanggar sifat-sifat yang dibenci oleh Allah melalui lisan Rasulullah, akan dihadirkan semuanya gara-gara punya prasangka buruk. Misalnya disebutkan dalam hadis, la tahasadu wa la tajassasu, misalnya, jangan kau saling mengintai kejelekan orang. Jangan kau mengintai kejelekan orang, jangan kau mencari-cari kejelekan seseorang. Coba kalau orang sudah punya penyakit prasangka buruk, dia akan mencoba mencari-cari. Kalau sudah prasangka buruk dan seorang mencari-cari, dan prasangka buruk ini bahaya. Kalau Allah menyebutkan ijtanibu katsiran minadh-dhanni, hati-hati, jauhi prasangka buruk. Sampai Nabi menyebutkan iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Dusta-dusta itu dari sini, fitnah dari prasangka buruk. Nah ini kita harus waspada, harus sadar kalau ini penyakit membahayakan. Yang jadi masalah adalah kadang orang tidak sadar kalau dia prasangka buruk, gampang menilai seseorang. Jadi kalau Sayyidina disebutkan para sholihin mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, dzikrullahi syifa wa dzikrun nasi da. Orang kalau sering nyebut nama Allah obat hati, tapi sering cerita tentang orang penyakit hati. Orang senang nyeritain tentang seseorang, kejelekan seorang, naudzubillah. Maka ayo kita sekarang koreksi diri kita dulu deh sebelum kita bicara tentang bahayanya penyakit ini. Pastikan kalau kita mau seorang mukmin jangan prasangka buruk. Biarpun terlihat dia tidak baik, nggak perlu kita membawa kepada prasangka buruk. Membawa diri kita kepada prasangka buruk itu membahayakan. Nah ini dari prasangka buruk ini akan membuahkan penyakit-penyakit yang banyak, dosa-dosa yang banyak. Itu tadi, mengintai orang, kemudian susah memaafkan. Tapi kalau orang prasangka baik itu gampang memaafkan. Namanya orang kan bisa saja dia berkata begitu karena tidak sengaja, cuman gara-gara prasangka buruk, dia benci dengan saya.
gara-gara dia nggak ngucapin selamat atas kesuksesan anaknya, padahal dia lagi pergi. Dilihat di WA-nya, WA kan grup WhatsApp, anaknya baru lulus kuliah, syukuran semua itu pada mengucapkan selamat. Hanya satu nggak ucapin selamat. Dia dengki sama saya, anak saya lulusan nggak ucapin selamat. Coba. Padahal bisa saja orang tersebut dalam keadaan sibuk main HP-nya mati dan segala macam. Prasangka buruk jelek banget. Bahkan kalau kita berkawan dengan orang prasangka buruk, capeknya setengah mati, hindari. Kita minta, ya Allah jauhkan saya dari orang prasangka buruk. Ini. Bahkan dalam orang prasangka buruk susah. Biarpun kita menjelaskan sesuatu yang jelas, tetap baginya tidak jelas, percuma. Maka Nabi menyebut ini adalah suatu penyakit yang membahayakan banget, harus dijauhi. Dan bertahap itu nanti. Orang punya prasangka buruk itu bertahap. Dari kawan sampai prasangka buruk dengan bapak ibunya, menganggap orang tuanya nggak adil. Jahat banget ini. Nganggap orang tuanya tidak adil. Biarpun terlihat di mata kita tidak adil, orang bisa saja kok menjelaskan. Ketidakadilan ayah saya mungkin karena belum waktunya. Misalnya kakakku diberi rumah, aku belum. Ya karena memang saya belum nikah. Kan gampang saja. Cuman dasar hati si anak busuk, durhaka, ahli neraka ngomong, bapak saya adil. Sudah mulai benci dengan saudaranya. Dan banyak ini kasus-kasus dalam keluarga ini. Menilai bapaknya tidak adil. Dan memang orang tua tidak boleh tidak adil. Cuman kadang bukan tidak adil orang tua. Hanya kadang cara membaginya kan satu-satu. Cuman si anak terburu-buru suudon. Ya mungkin yang nikah dulu diberi rumah, yang kedua diberi rumah, yang ketiga belum. Dasar segitiga hatinya busuk, nggak adil ayah saya. Masya Allah, ini bahaya banget. Pokoknya yuk kita koreksi deh. Jangan-jangan kita prasangka buruk dengan ibu kita, ayah kita, dengan istri, dengan suami. Seorang istri prasangka buruk dengan suami. Nanti ada pembahasan di situ, ada sebab-sebab orang prasangka buruk, diantaranya ada juga cemburu tuh, hasud, macam-macam sebabnya dari penyakit, sebabnya dari hati. Prasangka buruk itu bertahap, dari prasangka buruk kepada sesama, naik kepada orang tua, guru, sampai naik sampai prasangka buruk kepada Rasul Allah, kepada baginda Nabi. Sampai ada dikisahkan satu orang yang dia menghafal Al-Quran, cuman tiba-tiba prasangka buruk kepada Nabi waktu membaca surat tentang Sayyidina Zaid, tentang perceraian Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid, yang lalu Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Dia prasangka buruk karena dia pernah membaca buku-bukunya orang di luar Islam sana yang menjelekkan Nabi, dan dia membaca. Makanya jangan suka membaca buku fitnah. Hari ini prasangka buruk ini setiap hari ditaburkan di hati kita, di saat kita liar melihat YouTube hoax, permusuhan. Di sana ada berita tentang kejelekan ustadz ini, tentang app kiai ini, tentang pelanggaran syariat ustadz kiai fulan. Sering kita mendengar yang demikian, lalu apa? Suudon. Sampai suatu ketika ada satu orang kalau dengar nama kiai itu sudah muntah muak. Karena apa? Sering mendengar fitnah tentang kiai. Ada tentang habaib benci, ada macam-macam. Gara-gara kupingnya bolong, suka dengar fitnah. Itu yang menjadikan, maka sebab orang masuk prasangka buruk pertama adalah perkumpulan orang yang suka ngomongin kejelekan orang. Satu, bahaya banget kalau anda sering berkumpul dengan orang yang biasa membicarakan kejelekan seseorang, mau tidak mau akan tertanam benih-benih prasangka buruk. Yang dibicarakan hanya tentang 3 ustadz, cuman ustadz kan banyak, akhirnya gara-gara dia sering bicarakan tentang kejelekan 3 ustadz tersebut, di saat dia ketemu ustadz lalu berkata paling juga sama, nasib buruk bagi dia. Ini prasangka buruk membahayakan sekali. Perang itu, permusuhan, perang gede itu gara-gara prasangka. Tapi kalau orang
Hatinya baik nggak bisa. Prasangka buruk mudah menafsiri kalau ada sahabatnya salah. Namanya perjalanan itu kesenggol, sakit mukulnya, nggak sengaja. Oh nggak sengaja, Cok. Oh nggak sengaja, sakit banget. Ya Allah, masih senyum. Pernah enggak kita kepukul sama sahabat kita dan kita masih bisa senyum? Ayo. Kenapa? Husnudon, karena dia tidak sengaja. Cuman hati busuk, apaan? Sengaja kali. Oh, kan suudon. Pokoknya nggak enak deh. Jangan duduk sama orang punya prasangka buruk. Capeknya. Kalau Anda duduk dengan orang prasangka buruk, capek. Makanya jangan Anda menjadi orang itu nggak disukai. Telepon kita ada di sini. Memang dia bukan tujuan baik, ngetes. Sudah itu langsung marah. Sombong banget di telepon nggak mau ngangkat. Sombong banget, teleponnya dibalik nggak ada suaranya, kan tak tahu. Ini kejadian. Mulai detik itu saya harus waspada dengan orang tersebut. Mulai detik itu saya harus waspada dengan orang minta yang lebih baik saya menghindar. Karena tidak bisa prasangka buruk, prasangka baik. Itu bahaya banget. HP hari ini kan bisa di silent, bisa ditinggal dan sebagainya. Tapi dasar orang, coba aja prasangka buruk gampang banget, sok banget, tidak balas WA segala macam ini, apa sombong. Kalau kita pengangguran, WA-an hanya 4 orang, temennya 4 orang. Tapi kalau orang sibuk kadang WA itu WA 100, balasnya tuh pusing. Jadi kalau orang ngerti, wah dia mungkin orang sibuk. Kita menemukan orang yang lapang hati. Di saat menemukan sesuatu yang tidak enak, mungkin dia pakai mungkin dia nggak sengaja. Khususnya dalam satu komunikasi suami istri. Alangkah indahnya seorang istri di saat melihat bahasa kasar suami, langsung dia mikir, oh suamiku ngomong kasar, baru pulang dari kerja, kayaknya dia capek, aku tidak boleh nanggapi. Nah, karena capek. Coba istri yang nasibnya buruk, baru pulang marah-marah, nah kan. Padahal suami tadi itu punya masalah besar, ketemu dengan orang ditagih utang malah marah, kemudian juga macam-macam, sehingga membawa rasa kesel itu ke rumah. Lah istrinya nggak bisa husnudzon kepada suami. Nah ini bahaya banget. Sampai terjadi perceraian juga gara-gara istri misalnya, mohon maaf, naudzubillah, istri kemudian ada ya namanya disapa sama orang, padahal nggak ngerti apa-apa sang istri, tiba-tiba diamuk. Sampai suatu ketika datang kepada kami satu orang yang di atas sebenarnya sepertinya orang gila, orang sehat tapi gila, gara-gara mimpi istrinya ada di Cirebon, dia lagi kerja di Jakarta, mimpi kalau melihat istrinya jalan sama laki-laki, dia mau habis isinya. Ini orang gila. Istrinya nangis sampai dicerai, dia cerai 1 katanya. Datang kita minta damai, kalau pengen damai benerin dulu hatinya dia, mau rujuk kembali, gara-gara mimpi. Ajib. Dan begitu seterusnya kalau orang biasa dengan prasangka buruk terus kerepoti. Makanya ayo kita tata hati kita. Kalau ada orang selagi gini loh, ibaratnya dia punya melakukan satu bentuk kayaknya melakukan kesalahan, tapi kalau masih ditafsiri baik, mari kita tafsiri baik. Ngomongnya kok ngomong gak enak dengan kita, orang hati berjiwa besar, hati lapang, nyantai saja, ya Allah ngomongnya legit sama saya, ya kayaknya dia lagi sakit gigi kali ya, kenapa dia kok ngomong begitu, nggak seperti biasanya kok dia, tunggu aja dulu nanti. Tapi kalau kita hati kotor, dikit-dikit langsung marah dengan seseorang, suami istri cepat cerai gara-gara prasangka buruk. Maka prasangka buruk ini yang telah memporak-porandakan, prasangka buruk memporak-porandakan keluarga, prasangka nggak ada enaknya, terus nggak ada baiknya, semua orang kayak jelek akhirnya, pada akhirnya. Karena sebetulnya yang jelek kan bukan di sana, yang jelek di hatinya. Hati sudah kotor, prasangka terus, biarpun orang baik dibilang apa? Pencitraan, kan ada istilah itu ya. Makanya jangan prasangka buruk dengan pejabat juga bilang pencitraan, atau jangan
prasangka buruk kepada tetangga kita, sama semuanya kita berlakukan kaidah ini. Sampai kata Imam Haddad yang pernah kita baca kitabnya di sini, jangan prasangka buruk dengan orang sholat. Kalau sudah berbuat baik, alhamdulillah ya, sholat aja pengen dilihat kalau dia sholat, di depan calon mertuanya kelihatan khusyuk banget. Kita sering prasangka semacam itu. Ayo kita tata hati kita semuanya, jangan membiasakan. Dan kita ini perlu kecerdasan kita di dalam mencermati diri kita, bukan nilai orang lain. Sampai hari ini ada surat yang datang kepada kami, Buya, surat pertanyaan, tanggal lahir saya itu kok dengan surat nikah ibu saya kok deket banget. Tapi dia bukan bertanya, langsung menyimpulkan, dan saya barusan dinikahkan oleh ayah saya. Kalau menurut fikihnya Buya kan nggak sah nikah saya, karena saya dinikahkan bukan oleh ayah saya. Sebab ayah saya, karena saya lahir itu 2 bulan setelah ayah nikah. Syuf ini kenyataan, ini model begini ini, gara-gara ngelihat surat nikah ayahnya dengan kelahirannya dia itu hanya 2 bulan. Tak bilang, kamu ini jahat betul hati. Kita marahi, jahat bener hatimu itu. Karena nikah itu biasa saja, nikah hari ini suratnya dibuat 4 bulan yang akan datang, bisa saja kok. Sama ibunya kok begitu tuh, seolah-olah dia belajar ilmu fikih tapi suudzon sama ibunya. Innalillah. Bahkan kalau orang hebat, seandainya pun dia melihat sesuatu, dia bisa kok menafsiri. Kalau hatinya baik nggak akan terlintas semacam itu, langsung. Kalau hati baik langsung kebayang, pasti oh berarti ibuku adalah mungkin karena santri nikah dulu deh, yang penting halal gitu aja kan, begitu ada kan. Tapi dasar, dan ini orang ini biasa menilai orang tuh begitu. Lihat, coba lihat surat nikahnya, wah nggak bener ini, berarti ini bukan anaknya ini. Surat nikahnya ini bagaimana nih, seolah-olah pasti bener. Kita sering nikah hari ini, 4 bulan kemudian baru surat nikah, bahkan setahun belum diurus surat nikahnya ada. Biarpun itu sebenarnya kan pelanggaran menurut undang-undang negara kan, mungkin begitulah. Tapi kenyataan banyak orang semacam itu. Tapi yang Buya maksud apa, begitu banyak gampangnya orang prasangka buruk sampai kepada ibunya sendiri, sehingga mengatakan ibunya zina dengan ayahnya, dia lahir luar zina. Kamu sudah bertanya kepada ibumu? Belum. Lah belum tanya berani ngomong itu gimana? Apakah saya harus bertanya? Gila kalau kamu bertanya. Husnudon, ibumu nikah duluan, cuman suratnya nikahnya diri. Kalau kamu belum bisa begitu, selamanya hatimu busuk. Ngerubahnya kok susah. Berarti dia masih ngeyel, memang hatinya kotor. Hatinya ngeyel, masih mau tanya saya. Nggak perlu bertanya. Nggak perlu bertanya yang demikian itu. Selagi masih mungkin. Jadi prasangka buruk itu bahaya banget kayak begitu. Saat prasangka buruk dengan bapak ibunya, suami, ada memang obrolan itu membahayakan. Suatu ketika ada kita ngelihat di mana ada televisi, ada sebuah drama, sinetron begitu. Kita lagi nongkrong begitu. Obrolan gaya gosip sinetron. Saya lagi tidak tahu lagi yang melihat. Itu masalah gosipnya ibu-ibu dengan ibu-ibu dalam itu. Memang dia ngajari bucuk, hei ibu-ibu, tahu enggak kamu, kalau sudah suamimu semakin baik kepadamu, hati-hati ya, itu berarti ada apa-apa di belakangnya sana. Kurang ajar, tak pecah itu televisi itu. Ajib. Memang ini kayaknya perempuan sedang ditempeleng sama istri suaminya. Lah kok ngomong begitu dalam sinetron ini ada ini kalau ibu-ibu yang akalnya dangkal dipakai itu. Sinetron. Pokoknya Bu hati-hati, serius dia. Kalau suami ibu mulai baik banget, hati-hati. Itu pasti ada apa-apa. Loh, wah ini kurang ajar ini. Sinetron perusak. Ini loh model begitu itu yang rusak. Akhirnya suaminya baik malah dicurigai. Gara-gara ketemu ustadz sinetron tadi itu. Ustadz benerannya nggak didengar malah fin. Ini ada drama begitu. Kita melihat, kita melihat tanpa sengaja. Dan kita ini loh perusak model begitu. Perempuan yang dangkal nggak pernah ngaji,
Kerjaannya nonton sinetron kepengaruh betul. Suaminya ngasih hadiah. Ada apa ini ngasih hadiah? Apa-apaan nih? Kok bodoh banget? Kasih hadiah kan, makasih abang sayang, kan gitu kan? Dasar si bodoh ya begitu. Jadi dia ada hati-hati. Kalau ada di antara yang mendengar suara yang menyaksikan model begitu, berubah hati, berubah prasangka baik gara-gara tontonan tadi. Makanya termasuk yang menjadikan sebab orang prasangka buruk adalah sohib, kawan. Makanya kalau kita sering berkawan dengan orang yang suka ngomongin kejelekan orang, yang rusak hati kita, rusak hati kita. Contoh, biar kita tahu. Kemarin waktu saya melihat Pak si A itu ke warung itu biasa saja, kelihatan Pak, assalamualaikum, biasa. Cuman gara-gara kita dengar gunjingan, sohib, tahu enggak kamu, Pak Haji itu kalau ke warung ada maunya dia. Kenapa? Tahu enggak yang jualan itu kan janda. Ini. Padahal ini pun fitnah. Saya yang denger, gara-gara denger, ya. Gara-gara denger tok, padahal saya enggak ikut gunjing. Lewat mikir, bener Pak Haji ada di sana. Astagfirullah. Padahal Pak Haji bisa saya belanja beneran, dasar pokoknya bahaya banget. Prasangka buruk bahaya banget, tolong hindari, menghantarkan ke neraka. Hati-hati, dan tidak akan indah, tidak akan harmonis. Kalau Anda duduk dengan orang berprasangka buruk, tersiksa Anda tidak bisa menjelaskan. Anda jelaskan ribut, memang dia orang busuk, maka jangan Anda menjadi orang busuk. Tapi orang Masya Allah prasangka baik, Masya Allah. Di sisi lain, kita pun tidak boleh menempatkan di tempat orang yang bakal prasangka buruk kepada kita. Kata Sayyidina Umar, bagian mengatakan perkataan Sayyidina Ali, man wadha'a nafsahu mawadi'at tuhmata fala yalumanna ila ala nafsihi. Kalau orang meletakkan dirinya di tempat yang bakal diprasangkai buruk oleh orang, ya jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri. Ya, misalnya saya tiba-tiba jalannya ngendap-ngendap, mohon maaf, di tempat yang kurang pantas, begini-begini, terus sembunyi, kemudian betul ada perempuan, ada ini, kemudian ya gimana ndak suudzon dong, saya jalannya begitu. Biarpun orang lain pun nggak boleh suudzon, karena bisa saja saya mencari satu wali santri, cerita di sebuah pondok. Wali santri itu protes, ngelihat ustadz, curiga ustadz ngapain ke dekat gedung film? Ustadz ke gedung film, masuk lagi ustadznya, langsung beli tiket masuk, ngelihat, nggak ketemu ustadznya, ditunggu di luar. Akhirnya disebarkan, gimana ngurus pondok, kata dia, masuk gedung film. Akhirnya betul beritanya sampai pondok. Besok beritanya kenapa? Ustadz masuk ke pondok pesat, masuk ke gedung film itu karena ngejar ada santri, kita masuk gedung. Santri itu anaknya Pak yang suudon tadi. Kapokmu kapan ya? Rupanya besok dihukum, anaknya baru tahu, baru sadar, astagfirullah, berarti saya suudon. Ya apa? Jangan suudon deh, bahaya banget prasangka buruk. Bahkan harus kita tumpangi. Jadi antara prasangka buruk, prasangka baik itu nggak ada batasnya. Kalau sudah melihat kenyataan dia melakukan dosa di depan mata, misalnya mabuk di depan, kalau orang bawa botol saja masuk ke dalam rumah belum tentu. Jangan-jangan sang istri itu membawa botol milik suaminya mau dibuang, kan gitu, atau bagaimana? Tapi kalau sudah kita melihat dia menegak minuman keras, tetap prasangka buruk nggak boleh, nggak ada. Sudah jelas bukan prasangka bukan prasangka lagi, bedai. Prasangka baik nggak ada batasnya. Tapi kenyataan, kalau kenyataan bukan prasangka Pak, lain cerita, nyata di depan mata, tugasnya nasihat. Prasangka itu suatu nggak ada bukti lalu kita menduga itu prasangka, nggak ada bukti. Nggak ada bukti, itu bahaya banget. Maka yuk kita koreksi deh masalah ini pribadi.
pribadi kita. Saya ceritakan tadi, ada beberapa sahabat yang saya minta untuk menghindar saja. Ya Allah, jauhkan saya dari dia. Karena Masya Allah habis-habisan, prasangka buruk, ngajak ngomong. Memang kalau kumpul dengan kita ngomongin orang lain. Kalau sudah di tempat lain kita juga yang diomongin. Yaitu tadi betul prasangka gara-gara telepon tidak diangkat saja marahnya habis-habisan dan sebagainya. Jadi nggak bisa. Prasangka baik, kalau orang di rumahnya nggak buka pintu langsung sombong. Orang bisa saja ketiduran. Oh, kita saja kadang-kadang yang bawa mobil tidur di dalam mobil diketok-ketok sampai nggak bisa, maka prasangka buruk. Wah, ini pura-pura ya. Nah, mungkin dengan kita pura-pura. Baik, inilah yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini, bahwa prasangka buruk itu menjerumuskan. Maka biasakan mata kita itu memandang sisi kebaikan orang. Pandai-pandailah Anda melihat sisi baik orang. Jangan biasa melihat sisi negatifnya seseorang. Dan kita perlu membiasakan. Jadi kalau kita melihat sisi baiknya seseorang, maka secara otomatis kita akan tertutup dari sisi buruknya. Ada orang itu memang bahasanya itu gampang nyelekitan, nggak bisa ngomong baik dari dasar hatinya. Contoh, ngelihat ketemu temennya itu baru ketemu sekali, ya Allah kamu kok semakin hitam. Memang betul, tapi kan harus ngomong begitu polos-polos amat, nggak perlu dong. Tak tahu satu, ya Allah kamu tambah gendut, ya Allah kamu kurus banget. Ajib, memang dasar. Coba ada orang begitu tuh, lesannya nggak bener dia. Sama hati, dari hati itu memang hatinya bukan baik, nggak punya perasaan dia. Kita datang ke rumah saudara misalnya, bedakan hati yang punya prasangka baik sama hati kotor. Datang ke rumah bibinya, tak tahu aja Masya Allah, bibinya sama pamannya itu nyambutnya biasa, masuk, sok, hari raya, sok, makan, nggak ada senyum, nggak ada sambutan yang hangat. Dan mungkin kita pernah menemukan yang seperti itu. Apa? Di saat keluar dari rumah, kalau ini orang baik, di saat keluar dari rumah akan berkata, kenapa kok paman kelihatan sedih? Kira-kira ada apa ya? Coba yuk kita tahu, barangkali kita bisa membantunya. Kan gitu. Ini orang hatinya baik. Cuman ponakan yang satu lagi yang busuk, sok banget paman, gara-gara mulai kaya langsung gayanya begitu. Masa suruh masuk makan, minum, pulang langsung ya, nggak ditahan. Hati buruk. Dan juga ada orang yang modelnya begitu, tapi bukan hatinya jelek, memang orang nggak bisa basa-basi. Kita menemukan orang sudah ngerti begitu, nggak bisa basa-basi. Jadi kita tidak perlu suudzon. Kalau cuma suudzon gara-gara nggak bisa basa-basi dibilang sombong. Orang itu belum tentu bisa. Gimana kamu kabar kami? Tapi sehat ini. Ada yang bisa begitu. Ada yang Pak, ya diem tak, nggak bisa ngomong. Ada dasar hati busuk, prasangka buruk. Sombong banget. Saya datang ke rumahnya tidak diajak ngomong. Aduh nasib buruk, pokoknya jelek banget. Sekarang nggak perlu kita ngoreksi orang. Bagaimana Anda dengan saudara Anda? Wah, ini ceritanya panjang, prasangka buruk. Rebutan waris itu dari sini loh ya. Rebutan waris itu dari sini. Prasangka kalau adiknya telah mengambil, padahal juga enggak. Abangnya prasangka. Bagaimana kisahnya? Belum diwaris gara-gara ada tiker pindah ke sana, katanya. Wah, jangan-jangan yang lainnya dong. Kok tikernya abah sudah ada di sana? Jangan sak kasurnya juga di sana. Jangan-jangan nanti yang lain di sana. Jangan-jangan emasnya di sana. Masya Allah, hati buruk. Bertahap ya, orang prasangka buruk kepada sesama, kepada orang tua, naik kepada guru, kepada Rasul, sampai kepada Allah. Kalau sudah prasangka buruk kepada Allah nggak ditolong. Makanya sampai orang bunuh diri sakit, dipikir Allah nggak bisa nyembuhkan dia, punya masalah, wah putus asa. Mengatakan Allah nggak adil, wah kurang ajar banget dong, Allah nggak adil. Allah nggak, bahaya banget. Maka dari itu, ayo kita semuanya waspada tentang prasangka ini. Jadi kalau kita melihat seseorang, pandai-pandailah melihat sisi baiknya. Melihat sisi baik ini berangkat dari hati yang biasa, kepandaian kita. Jadi kalau orang punya 5 sifat, 4 jelek, 1 baik, maka kalau orang hatinya baik akan selalu menyebut yang 1.
Tetangga masjid misalnya tetangga masjid jarang sholat ke masjid, mungkin punya kemaksiatan yang lain, ada maksiat, cuman dia pernah, mohon maaf, misalnya pernah dia setiap ada pengajian nyiapkan air, misalnya air. Kalau Anda orang baik, Anda orang baik hati, Anda akan cerita kepada orang yang hadir. Misalnya di saat kita musyawarah masjid, nyebut nama tetangga, itu siapa sih? Kalau Anda hatinya baik akan berkata, itu loh yang biasa ngirim air ke sini. Itu hati Anda baik. Cuman di saat hati Anda kotor, busuk, siapa yang ngasih air? Itu yang ngasih air. Ya Allah, tetangga masjid nggak sholat, nggak ini, Allah, Masya Allah. Ini hati busuk, nggak bisa melihat sisi baik. Sampai ada begini loh gambarannya, orang cerdas hati sama cerdas bijak. Ada seorang raja, raja itu kupingnya sebelah, kuping kanannya itu hilang. Akhirnya ngundang pelukis, tolong lukis saya. Ada 3 pelukis yang berani itu. Kalau sampai nggak bener nanti lukis yang pertama dilukis sama raja sobek. Kalau sampai ini disebar kemana-mana kan saya malu, macam itu sobek, dihukum ini. Yang kedua melukis juga telinganya utuh dua-duanya. Yang satu telinganya, yang satu jujur telinganya nggak ada, kan jelek banget telinganya ada sebenarnya. Menurut ini, yang satu karena ini dimarahin langsung dibuat telinganya. Yang ketiga ini orang cerdas, dia pindah tempat, ngambil dari sebelah. Begini digambar foto, dilukis sang raja, hanya kelihatan telinga kirinya, telinga kanannya ketutup sama pipi. Disodorkan sang raja, good, baru ini. Gitu loh cara pandang orang itu. Padahal sama-sama ngelukis, cuman dia pinter ngambilnya dari mana. Kalau ngambil ini kelihatan gini, ketutup kanannya. Ya ini maksudnya gitu, kita bisa saja menutup kejelekan seseorang dengan kebaikan yang bisa kita lihat. Orang istimewa itu begitu. Makanya silsilah kajian kita di majelis membersihkan hati. Kalau kita amalkan semuanya beres nanti. Cepat masuk surga yang disabdakan Nabi. Hati baik, lembut, enak, indah kalau kita punya prasangka. Bayangkan prasangka buruk, capeknya dikasih buah sama tetangganya diciumin, jangan-jangan ada apa-apanya nih. Pas kebetulan tetangganya salaman sama ustadz baru pakai minyak wangi, buah apelnya kena minyak wangi. Minyak wangi, jangan-jangan, aduh bodoh banget orang itu, tinggal gigit krek gitu saja mikir. Gara-gara orang jualan bunga jatuh di depan tokonya, langsung betul yang ngasih tetangga dikasih bunga. Bunga ini bunga santet biar nggak laku. Waduh, masya Allah, busuk banget. Akhirnya apa? Ngiri, dengki muncul. Masya Allah, tetangganya kaya, bukan senang, ada yang korupsi dia karena pejabat. Bukan pejabat dia bingung, kalau bukan pejabat punya tuyul. Sebenarnya dia ngiri, hatinya kotor, nggak bisa baik. Naudzubillah. Ayo kita bersih hati semuanya, saudara ini seagama, umat Nabi Muhammad. Sehingga kalau sudah orang punya hati baik, kebalikannya nggak bisa melihat orang lain dengan mata merendahkan, nggak bisa prasangka buruk. Bahkan di saat melihat orang itu bermaksiat, nggak sempat dia mencaci. Yang ada panjatan doa, ya Allah, itu saudaraku ya Allah, kepleset dalam zina, aku mendengar kisahnya ya Allah, dia umat kasih Nabi Muhammad, ampuni dia ya Allah, tutup aibnya. Nangis di malam hari, nggak sempat gonjing. Tapi si ibu yang busuk itu, busuk hati, biarpun sering hadir pengajian, langsung ngomongnya tuh muasok miring-miring. Allah, gonjing tetangganya yang berzina. Beda hati mulia, hatinya ahli surga dengan ahli neraka. Biarpun itu adalah dosa yang sesungguhnya, bukan untuk kita obral. Kita harus memandang mereka dengan mata kasih sayang dan cinta. Ayo tetangga, ada mungkin, mohon maaf, tetangga yang waktu sholat Jumat nggak Jumatan, sudah begitu ngadu jago, habis itu mabuk, itu tetangga kita, dan kita tahu dia anaknya orang Islam, berarti dia akan muslim.
Jangan dicaci dan diolok, digunjing. Gunjingnya di masjid sambil Jumatan. Tapi orang baik akan memohon, ya Allah, sepanjang perjalananku aku melihat tetanggaku, Engkau mewajibkan aku memuliakan tetanggaku, tapi tetanggaku mabuk ya Allah, judi ya Allah, nggak sholat Jumat, maka aku ingin memuliakan tetanggaku dengan memohon ini ya Allah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada tetanggaku ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Kalau dikabulkan enak, hati baik itu enak, memandang orang bermaksiat dengan penuh kasih, ngelihat orang nggak gampang prasangka buruk, ngelihat orang berbuat salah kepada kita gampang memaafkan, orang berbuat salah kepada kita gampang memaafkan, dan lebih lega, lebih mudah ya Allah. Seperti itu, Masya Allah. Yuk kita tata hati kita pulang ke rumah masing-masing sambil mikir urusan kita dengan saudara kita. Pokoknya kalau sudah kita mulai melihat sesuatu yang enggak sesungguhnya, prasangka buruk, busuk hati. Jadi permasalahannya adalah bukan di dianya yang buruk, karena hati kita yang buruk, maka nanti akan melihat siapa saja seperti itu. Sampai kalau duduk itu nilai orang. Wah, itu perempuan jalannya begini, ini begini, itu gini itu. Ada sampai naudzubillah, wah laki-laki jalan begini. Akhirnya lihat alisnya begini, berarti dia prasangka buruk kepada Allah lagi. Sampai nanti makanya muncul prasangka buruk kepada Allah adalah apa? Tradisi di kampung kita, di masyarakat kita, ada hari Nas, ada gagak bunyi keok, ada orang mati. Kemarin nggak ada gagak keok juga ada orang mati. Prasangka buruk, ada di jalan ular nyebrang, balik dia. Kenapa? Aduh, ada ular nyebrang, berarti alamat naas perjalanan saya, naas betul nanti. Wong namanya ular nggak punya jalan sendiri, baik nyebrangnya biarin dulu, biar lewat. Ini ada keyakinan semacam ini. Itu bahaya, itu babnya prasangka buruk pada siapa? Allah. Makanya kalau ada apa-apa, prasangka baik kepada Allah itu penting. Di saat kita coba, ini ibu-ibu biasanya bukan di sini mau. Di daerah mana itu Bu, kalau pagi-pagi itu menemukan nasinya busuk langsung ngomong, aduh Pak, nasinya busuk, anak kita jangan-jangan sakit di sana. Sakit beneran tuh. Kalau menemukan nasi busuk, alhamdulillah jatahnya ayam. Masa setiap hari kita makan nasi bekas gitu. Hari ini kita mau nanak nasi yang bersih. Ada model prasangka, dikit-dikit langsung prasangka. Pagi-pagi gelas pecah, aduh apa ini? Makanya paling enak adalah, wah ini rezeki baik, nasi busuk buat ayam, ayamnya selama ini hanya kasih dedak, dia pengen makan nasi, sama Allah dikasih nasi, insya Allah rezekinya tambah banyak. Baju kebalik ya rezekinya banyak. Aduh, keduten, wah ini keduten, ini adalah duitnya hilang, nanti hilang beneran. Oh, ini prasangka buruk, ini model-model ada di sini kayaknya ya. Ada, padahal saya ngira-ngira aja tuh. Kayak ada di sini. Ya, insyaallah itu saja. Kedutan enggak tahu, ini orang Malaysia bingung yang mau kedutan. Orang makanya belajar bahasa Jawa, Pak ya. Rugi enggak belajar bahasa Jawa ini. Kedutan itu enggak ada terjemahnya. Coba cari bahasa Indonesia apa coba. Ada. Banyak yang enggak bisa terjemahan ya, insyaallah. Jangan suudzon kepada Allah. Anak sakit langsung, kalau orang dulu tuh langsung ngomong, anak sakit mau pinter, ini gitu loh. Anak sakit mau pinter beneran. Kalau kita diuji oleh sakit, kita mau diangkat derajat kita oleh Allah. Kan memang janji Allah. Allah kalau memberi musibah mau mengangkat orang kok. Totonya Pak, waduh nasib buruk, ini sakit, ini. Dosa apa ini kok sampai aku? Dosa apa, kayak tidak punya dosa. Dosa apa saya ini kok sampai dihukum Allah kayak begini? Dosamu banyak Pak. Nggak, dosa apa? Sudah nggak ngaku dosa, prasangka buruk kepada Allah. Baik, kepada Allah tidak boleh prasangka buruk, kepada baginda Nabi jangan prasangka kepada Nabi sedikit pun. Makanya kalau ada hadis Nabi, nah ini iman juga. Jika ada hadis Nabi yang Anda dengar kok dinisbatkan kepada Nabi nggak enak, berarti hati Anda punya iman. Biasanya hadis palsu begitu tuh. Masa Nabi begitu kan, gitu kan? Atau berita tentang Nabi, sesuatu yang negatif tentang Nabi nggak bisa kalau Anda punya iman kepada Nabi. Karena berita tentang kejelekan Nabi dihembuskan oleh musuh-musuh. Tentang misalnya
mencoba untuk mencemarkan nama Nabi yang nggak bakal cemar Nabi, tentang poligami, tentang ini. Itu gaya-gaya mereka agar kita tuh suudzon sama Nabi. Sampai waktu itu ada satu film yang di barat sana tentang pernikahan Nabi, itu gambarkan filmnya, Masya Allah akhlaknya ini. Orang lihat tuh langsung benci Nabi. Lah gara-gara kita nonton begitu bisa suudzon loh kepada Rasulullah. Oh Nabi gitu ya, Nabi gitu ya. Kalau menurut orang sana memenuhi syahwat saja, enggak. Nabi menikah dengan ibu ummahatul mukminin yang perintah Allah, dan umur mereka juga rata-rata sudah, dan bukan masalah syahwat itu, tapi perintah dari Allah. Jadi suudzon kepada Nabi itu bahaya banget, gak akan punya cinta. Tentang poligami, pernikahan Nabi banyak dan seterusnya. Apalagi sekarang dihembuskan menikah dengan Siti Aisyah, masih aduh ente kok ribut. Nabi itu dengan wahyu loh ya. Nah ini adalah permasalahannya hati yang kotor tadi, gara-gara sering dengan informasi yang kotor. Maka apa yang harus kita simpulkan saat ini? Jika Anda mendengar informasi negatif tentang saudara Anda siapapun, Anda tutup, Anda jangan mendengar. Karena itu akan meracuni hati Anda, akhirnya Anda jadi prasangka buruk kepada orang tersebut. Kalau sudah Anda punya prasangka buruk, berkembang penyakit yang lainnya, mencari-cari kesalahannya, menggunjing dia, menjadikan Anda benci kepada dia, habislah semuanya. Bukan manusia baik, bukan orang beriman yang sejati. Ini saja bisa kami hadirkan. Semoga Allah menjaga hati kita, tidak berasangka buruk dengan sesama, tidak berasangka buruk kepada orang tua, tidak berasangka buruk kepada Allah, tidak berasangka buruk kepada Rasulnya, insyaallah. Ini saja, wallahu alam bissawab. Syukran jazakumullah kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, terlebih mudah-mudahan menjadi bekal untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin wal hadirat, para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar radio Kuku dimanapun berada, kali ini kita masuk dalam program Buya Yahya menjawab. Maka dari itu kami akan mempersilahkan kepada para hadirin wal hadirat untuk bisa bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dari jemaah laki-laki terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya masalah tentang keluarga yang seharusnya dipupuk dengan baik-baik. Karena berdasarkan dengan kesalahan saya minta tausiahnya Bu Yahya. Sebentar, saya mohon maaf kalau hal pribadi yang bakal bicara tentang app, seharusnya Anda bertanya langsung dengan Buya. Saya tidak akan dilanjutkan karena bakal didengar oleh orang banyak. Ya. Kalau maksudnya solusi yang baik buat solusi, mas saya akan bertanya, pertanyaan saya akan bongkar app nanti. Saya tidak ngerti, saya tidak boleh. Jadi begini loh ya, intinya secara umum begini, kalau di dalam sebuah keluarga itu tidak saling melengkapi dalam kebaikan dan saling menutupi ketidakbaikan, maka bukan sebuah keluarga. Kalau seorang suami punya istri punya kekurangan, itu kan sebenarnya kekurangan suami juga. Jika seorang istri mempunyai suami yang kekurangan, itu kekurangan istri juga. Maka idealnya, layaknya, semestinya suami istri ya saling melengkapi. Kalau ada kekurangan saling menutupi dan saling menasihati. Semesti itu seharusnya. Kita tidak berani bertanya kepada beliau, kami tidak tahu. Tapi itu untuk rumah tangga itu lebih baik, Pak. Maksudnya enggak. Mohon maaf ini, saya tidak mau. Jadi jangan sampai, mohon maaf kepada semua, ini kaidah. Jika Anda ingin bertanya, jangan sampai ada isyarat mengarah kepada membongkar aib yang ada di rumah kita. Banyak. Karena itu nanti insya Allah nanti saya kesempatan, habis itu kita makan bersama dengan Buya, ikut nanti yang jadi seperti itu. Jadi saya tidak pengen ini, maksud saya harus paham karena itu tidak menyelesaikan masalah. Insya Allah Allah beri segala kebaikan. Sudahlah, kalaupun tidak ketemu dengan saya, didoain setelah ini baik semuanya insya Allah. Baik yang lain di belakang ini, belakang.
Habis itu ibu-ibu biar mic-nya pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga Buya selalu diberi kesehatan, Amin. diberi kemudahan dan kemampuan dalam dakwahnya ya Allah. Amin. Saya mau bertanya Buya, maksud dari istilah Ba'alawi itu apa? Udah itu aja. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'alawi itu adalah nisbat kepada habaib yang ada di Hadramut sana. Jadi istilah Ba'alawi itu adalah habaib-habaib yang mengerucut kepada habaib yang ke Hadramut di sana. Adapun habaib kan banyak. Di Irak sendiri banyak habaib. Di Hadramut itulah termasuk Durjah Nabi, itu luar biasa besar ya. Itu habaib yang di Indonesia itu adalah hanya dari satu, Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir hijrah dari Irak tinggal di Hadramut. Dari situ nanti ada di situ ada jadi ke arah ke sana nanti. Ali Ba'alawi itu adalah disitulah nanti ke arah situ. Jadi itu untuk penentuan apa namanya rombongan habaib, rombongan Duriyah Nabi dari mana itu gitu loh. Jadi kalau sudah Ba'alawi ya sudah ke situ, bukan dari tempat-tempat yang lain gitu. Jadi tidak semua habaib itu Ba'alawi. Jadi istilah Ba'alawi, istilah tidak semua ikut Ba'alawi, bukan, tidak. Tapi banyak habaib di Mesir, banyak habaib. Tapi semuanya selagi itu Duriyah Nabi adalah satu martabat yang harus kita cintai. Hanya kebetulan di Hadramut, di Indonesia ini adalah yang menyuruh dakwah mulai dari Wali Songo sampai hari ini adalah habaib-habaib yang datang dari sana. Makanya kita lebih mengarah kepada pengenalan kepada asal habaib kita yang ada di sini adalah dari situ gitu. Kalau habaib banyak seperti Al-Jailani itu beda. Itu kan dari Sayyidina Hasan yang beda jalurnya. Tapi habaib juga. Habib juga seperti itu. Baik, yang lain? Baik, dari jamaah perempuan barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, ya kasih. Satu lagi kasih bapak-bapak, ibu nggak ada. Baik, dari bapak-bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salih, baik. Buya yang saya hormati, izin bertanya Buya tentang masalah ini. Kalau misalnya saya bangun rumah gitu Buya, teman saya minjemin semen 10 sak, kemudian berapa tahun yang akan datang saya bayar 10 sak dengan harga yang lebih mahal, itu bagaimana Buya? Hukumnya riba kok? Baik. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Jika Anda pinjam semen, meminjamkan semen, Anda ambil semen, nggak ada masalah. Semen 10 sak, Anda ambil berapa? 10 sak juga kan gitu ya. Ya nggak ada pajak. Karena Anda jual semen 10 sak, Anda ambil semen 10 sak. Ya nggak ada. Yang nggak boleh adalah uang yang berbeda. Minjamkan uang ya 10 juta, ngambilnya 10 juta lebih. Itu riba. Atau begini, meminjamkan semen sekarang ya kan, ditagih duit nantinya kan begitu. Jadi begini, kalau semen sekarang harganya misalnya 60.000 per karung, berarti kan 600.000 per 10 sak. Sekarang sudah dihitung 600-nya, nantinya dihitung nilainya, berarti 600 naik menjadi 800. Berarti dari 600 800 kan ada dari, kalau uang nilainya yang dianggap menjadi riba. Tapi kalau semennya tidak, semen balik semen, nggak apa-apa, tidak riba. Seperti itu insyaallah. Dan biasanya memang itu untuk nabung ya, mau nabung kalau nanti giliran untuk gotong royong deh, karena dia bangun rumah ini, nanti giliran kita bangun mereka juga ngirim semen, nggak ada masalah. Tapi kalau sifatnya gotong royong bukan ngutang, beda.
nggak pakai hitung-hitungan itu, nggak usah ditanyakan, pasti sah itu. Misalnya apa, gotong royong begini, kita satu baris rumah ini ada 20 keluarga, pengen bangun rumah, mungkin tahun ini ada 3 rumah deh, dari kita tuh nyumbang semen, nyumbang bata, nanti giliran kita bangun sebelahnya sumbang, nggak apa-apa, namanya sumbangan. Tapi yang Anda maksud pinjam atau memberikan semen, nanti harapannya mengembalikan semen, tidak boleh diganti dengan nilai semen, ya semen. Seperti itu. Baik. Baik, satu pertanyaan dari jamaah perempuan. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul dari Tangerang, Banten. Silakan. Saya mau tanya, Ya. apa hukumnya poligami? Apa hukumnya? Poligami. Hukum? Poligami. Buya membahas tentang apa hukumnya nikah istri satu dulu. Hukum nikah istri satu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Wajib nikah itu siapa? Sudah punya modal duit, ada calon istri, dia khawatir masuk zina. Kalau nggak nikah-nikah dosa. Maka nikah dengan istri satu saja ada hukumnya wajib. Ada dia sih normal, nggak terlalu bangkit-bangkit amat si syahwatnya, dia punya duit, normal kalau mau belajar oke. Tapi kalau saya nikah kayaknya lebih aman, maka hukum nikahnya sunnah. Dia itu modelnya model orang nggak bener, dia niatnya jelek mau nikah, tapi untuk dia bapak pengen rusak orang, nikah haram. Jadi nikah satu saja hukumnya itu. Yang nggak bener adalah orang mengatakan poligami adalah sunnah. Sunnah apa Pak buat ente? Kalau sunnah Nabi artinya Nabi pernah melakukannya, iya. Tapi poligami buat ente belum tentu. Tapi bisa jadi wajib juga. Lihat keadaannya yang akan melakukannya. Jadi bukan asal hukumnya gitu loh. Asal hukumnya adalah bukan akan menjadinya boleh seperti nikah satu itu. Cuman untuk seseorang bisa saja menjadi haram. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang mau poligami, kan begitu. Makanya nggak layak kalau orang ngomong poligami sunnah. Ente belum mengamalkan sunnah. Kok merovokasi orang nih? Mau sunnah belum tentu dia mampu. Satu istri saja kadang kebingungan dia. Nah, cuma kalau ada orang menikah dua, ada syariat memang diizinkan menikah dua di saat sudah pada waktunya dia poligami. Cuman poligami ini ada aturannya ibu. Pokoknya gini deh kaidahnya. Suami poligami itu syariat, jangan dibikin main-main, jangan anda corengi poligami dengan cara poligami yang salah. Akhirnya dianggap poligami itu merusak gara-gara pelaku poligami. Kadang poligami jadi bahan guyonan, bukan sebagai syariat. Dikit-dikit ngomong poligami, sama istrinya ngomong, nanti saya kawin 2 ya, 3, 4, enak ya sama saya, kamu istri sini. Istrinya setiap hari diajak ngomong poligami, nek istrinya. Sama istri, nggak usah tiap hari ngomong, bang, awas jangan poligami bang, setiap hari ngomong gitu, nek juga. Biasa aja deh jalani hidup. Ada perempuan begitu, sampai suaminya, saya itu nggak mau itu, abang jangan poligami, dikit-dikit, abang jangan poligami. Sudahlah itu syariat Nabi, kalau sudah datang pada waktunya akan terjadi, kalau enggak ya enggak. Jangan deh. Istri jangan antipati poligami, wong Islam mengizinkan kok. Nanti malah diuji dengan sesuatu, biarpun istri suami satu tapi suka nempeleng. Pokoknya jangan mainin dengan syariat deh. Istri para wanita jangan ingkar poligami, tapi laki-laki yang mau poligami yang benar, jangan main-main. Harus ada keadilan, harus tanggung jawab dan sebagainya. Jangan memanfaatkan wanita. Ini poligami. Nah, ini masalah poligami juga, supaya jangan main-main. Ada orang dikit-dikit poligami sunnah, ente belum poligami, belum sempurna, pincang jalan ente. Waduh. kalau 4 itu kayak kursi mantep gitu. Apa itu? Ini provokasi, nggak bener itu. Ini biasanya guyonannya ustadz itu. Kalau menikah oke. Ada banyak orang menikah dan sukses, tapi bukan untuk main-main poligami. Dan tidak semua orang bisa niru loh ya. Mungkin anda bisa, ada satu orang bisa poligami 2 atau 3, 4 dan sukses. Belum tentu temannya yang lebih kaya mampu, karena ada hal lain yang belum bisa. Kemudian setelah itu ibu yang solehah, mana yang tanya tadi? Nah,
ibu yang solehah, semuanya. Hei para suami, kalau menikah berani nikah dua, harus berani siap dengan bermacam-macam yang terjadi. Misalnya, namanya istri pertama diduakan, ada marah dia. Maka kalau suami tiba-tiba dimarahi sama istri pertama kok ikut marah, berarti belum bisa poligami dia. Harus meningkatkan tingkat kesabarannya. Kompensasinya adalah dimarahi sama istri harus senyum. Nah, ini sampai luluh hati. Kemudian kalau ternyata, hei istri pertama, kalau ternyata sudah menemukan suamimu menikah lagi misalnya, sudah, ketahuilah bahwasanya selagi itu halal, kamu tinggal tata hati. Karena sudah terlanjur, nggak mungkin menyuruh mencerai. Karena sudah terjadi. Lalu apa yang terjadi? Nasihat, hei istri yang kedua, kalau memang kamu adalah menjadi istri kedua, hendaknya kamu harus punya adab kepada istri yang pertama. Artinya apa? Ajari suamimu untuk bisa baik-baik yang pertama. Jangan malah dirongrong. Ini semuanya harus ada kerjasama yang baik pada akhirnya. Berat loh. Kalau orang cerdas kan sederhana begini. Mungkin istri pertama, kamu jangan ngambil apa-apa dari suamimu, ambil hatinya. Gimana cara ngambil hatinya? Sederhana. Baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh suamimu, maka suamimu akan tambah baik kepadamu. Apa tidak jatuh cinta seorang suami tiba-tiba menemukan istri kedua ngomong, abang, biarpun saya sah tapi tolong abang harus terus banyak lebih meningkatkan perhatian kepada kakak. Waduh, ini istri kedua kok hebat banget. Langsung jatuhnya habis. Atau seorang istri yang pertama malah ngomong, bang, abang sudah terlanjur berani menikah yang kedua. Saya sakit, saya sedih, tapi tolong bang, hak-haknya dia harus penuhi. Saya sakit. Langsung habis, langsung lempel lagi pada istri pertama. Karena pandainya istri pertama itu. Gitu, artinya apa? Keindahan harus dibuat dalam keadaan apapun. Bukan diajari untuk bermusuhan. Tapi suami, ada yang repot tuh suami main-main nikah. Nikah sana ninggalin anak, lompat sana ninggalin anak lagi. Waduh, apa ini model ini? Adab nggak ada, malah jadi yang merendahkan syariat Islam ini pelaku-pelaku poligami yang ngaco itu. Sehingga dipandang oleh orang di luar Islam jadi. Dan para wanita jangan main anti poligami. Tidak semua wanita nggak mau dipoligami deh. Banyak ada wanita rela dipoligami kok. Sudah pokoknya yang berjalan begitu saja deh. Jangan mempermasalahkan syariat. Hati-hati dengan syariat Nabi. Hanya kita selalu wanti-wanti suami jangan main-main, gampang dikit poligami. Saya tidak provokasi poligami enggak. Belum tentu orang bisa loh ya. Berarti kalau orang nggak bisa, saya suruh poligami menjerumuskan dia. Saya dosa kan? Saya dosa. Sudah biar saja. Makanya saya juga jarang ngomong tentang poligami. Tiba-tiba ada orang masa yang poligami, baru saya kasih solusi gimana kamu. Dosa promosi poligami sekarang 1:5, 1:5 kasihan perempuan. Tidak usah lah begitu lah. Biasa saya syariat, jangan bikin main-main. Dosa nanti kita merendahkan syariat. Dan para wanita, jaga suami, ikat suamimu, maka pengabdianmu yang banyak. Pokoknya bikin suami itu mau ngomong poligami nggak mampu. Karena apa? Pengabdianmu yang hebat, pelayanmu yang hebat. Waduh, insya Allah, masya Allah. Wah, mau gimana? Saya tidak berani ngomong sama istri saya. Kenapa? Baik begini gimana? Saya poligami. Sampai gitu loh, nggak bisa. Tiba-tiba ada yang ngomong, Buya, saya sudah baik begitu. Ternyata suami saya juga masih. Gimana? Wah kayaknya kamu itu wali berjalan di atas bumi, Bu. Jadi sudah begitu berarti apa? Suamimu malah sembunyi-sembunyi, Bu ya. Sembunyi-sembunyi, nggak ngomong saya. Memang kalau ngomong mau. Enggak juga. Berarti di saat dia menikahnya begitu sebetulnya menghargai dirimu. Jadi enggak terang-terangan. Pahami makna ini? Boleh dah. Iya juga. Gitu loh. Jadi sebetulnya kita itu harus jadi juru damai semuanya. Makanya kalau ada orang laki-laki, Buya saya menikah lagi. Itu jangan macam-macam. Nah, gituin. Nikah lagi. Mana anakmu berapa, istrimu nenek gitu. Tanya dulu dong. Karena khawatir masuk wilayah yang membahayakan. Nikah dua, tanggung jawab. Tapi kalau sudah nikah dua, harus benar kamu. Istri dinasehati. Makanya nasihat pada istri pertama dengan istri kedua itu beda. Kalau Anda dengar, kok beda? Ya nggak boleh dengar. Istri kedua nggak boleh dengar nasihat istri pertama. Yang penting akur. Ini kan tugas kita ya begitu. Bagaimana semua damai, baik-baik semuanya. Beragama begitu, bukan provokasi. Astagfirullah. Racuni aja tuh. Grup ibu-ibu anti poligami kalau ngelihat poligami racuni. Wah, Anda kena racun sendiri dong syariat kok.
Cuman gitu loh, para bapak, jangan main-main tentang poligami, jangan bikin guyonan deh, jangan bikin obrolan, bukan pamer-pameran yang sudah poligami, biasa saja. Kita menemukan orang poligami dengan bijak karena memang ada hajat, dia ingin menolong orang, dia punya hajat dan dia damai, banyak seperti itu ya. Ini syariat Nabi Muhammad, jangan dicoreng dengan perilaku kita. Jadi poligami diadakan adalah karena untuk kemuliaan yang kita tidak tahu, kadang belum bisa mencerna, kadang itu saja. Tapi jangan gampang melangkah ke sana, naudzubillah. Di sisi lain, takutlah kepada zina, syahwat yang liar, masya Allah. Harus takut pada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam kehalalan, mencukupkan kita dengan halal. Maka bismillah, sampai sini saja insya Allah. Ya, cukup. Alhamdulillah, indah semuanya. Apalagi? Makasih Buya, itu Wah, aja. sama, insya Allah baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah. Ada, dengarkan radioku 104,8 FM. Jangkauannya adalah Kuningan, Brebes, Tegal, dan Pemalang. Yang ingin ikut andil dalam program radioku Kuningan, infak kenceleng tabungan akhirat, dapat di stand Al-Bahjah depan. Jadi ini adalah menyiasati iblis setan yang mengajari kita pelit. Jadi pakai kenceleng, ini sengaja. Kenceleng itu kalau 1.000 rupiah, 200 rupiah kan nggak pelit. Ada sisa beli sayur masukin, memang sisa-sisa dok. Cuman kadang-kadang sudah sisa-sisa minta surga tertinggi. Iya, Pak, bisa masuk surga tertinggi nanti bareng-bareng. Jadi insya Allah ya. Jadi tolong itu mensiasati. Ada kenceleng mau diambil. Ini hanya berlaku ini di Kuningan, yang lain belum ada ya. Ide ini belum dikembangkan di tempat lain. Ini mengajari anak kita, bukan kita, mungkin pembantu kita, sehingga kalau punya uang receh dimasukkan di situ. Dalam 4 bulan, kadang 15 hari sudah penuh, dikirimkan ke radio, dikirim satu. Jadi kita itu adalah sambil sedekah tapi yang enggak berat. Kan itu ada uang receh. Uang receh itu hari ini 300 itu jatuh enggak diambil. Males ngambil. Baik, seperti itu. Kemudian Maulid Akbar, jangan lupa nanti 6 Rabiul Awal atau 2 Oktober Maulid Akbar di Al-Bahjah akan digelar kembali, yang semula kita tunda selama 2 tahun. Semoga Anda bisa menghadiri semuanya. Semakin cinta kepada baginda Nabi. Mari kita tunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Wahai dan yang Maha Kasih, jauhkan hati kami dari prasangka buruk ya Allah, ganti dengan prasangka baik ya Allah. Tampakkan kebaikan dari saudara-saudara kami, jangan Kau tampakkan keburukan mereka ya Allah. Tutup aib mereka dari mata kami ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan dari sahabat dan saudaraku ya Allah. Dan kami mohon tutup aib kami dari mata mereka ya Allah, agar mereka tidak merendahkan kami. Dan kami mohon buka aib kami di mata kami sendiri, agar kami mudah berbenah dan berbuat baik ya Allah. Kami mohon ya Allah, siapapun yang punya kekurangan, kesalahan, tutup aib mereka ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah, dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami berumah tangga sering cekcok, berselisih faham, kami mohon di malam ini lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka, sehingga rumah tangga mereka semakin indah ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ampuni kami dan anak-anak kami, ampuni kami dan santri-santri kami. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan, dan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wahai Dan yang Maha Kasih, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Jangan hukum mereka ya Allah. Mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak rela ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami ya Allah. Kami tidak ingin punya dendam, kami tidak ingin punya dengki dan benci ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat.
Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan berdoa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan nasihat dan juga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin wal hadirat, para pemirsa Al-Bahjah TV dan para pendengar radioku dimanapun Anda berada, demikian program majelis kita di kesempatan malam hari ini. Kami pembawa acara mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.